Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang Tribunas. Bertemu lagi bersama saya Nia. Tentu saja di Rekonstruksi ACL itu mungkin bisa memberikan manfaat yang lain, ya. Ya, ya, ini memang masih butuh penelitian lebih lanjut gitu. ya. Jadi makanya atlet-atlet performa atlet-atlet yang sudah di ACL reconstruction itu Mm-mm. biasanya juga dalam setahun 2 tahun juga nggak bisa 100% back to sport gitu. Jadi nggak bisa begitu normal seperti sebelum cedera ya dok ya. Berarti kalau udah Ya, terjadi karena cedera itu. betul, karena ini ini olahraga yang high intensity dan high Iya risk betul. ya. High risk banget ya. Nah, ya dengan setelah diganti misalnya ACL diganti pun itu bisa eh, kembali putus karena Ah, iya ini iya. olahraga yang banyak menggunakan pivoting ya, Iya artinya betul. dia banyak muter, Mm-mm. kaki ketinggalan di belakang gitu ya. Sambil muter itu rentan banget untuk terjadinya putus nih si ACL. Oke. Gitu. Dok, berarti faktor apa saja sih dok yang meningkatkan cedera pada tulang dan sendi itu sendiri dok? Nah, sebetulnya ada beberapa faktor ya. Pertama itu kekuatan otot. Ya, yang pertama itu tadi Mas Kang Eka Ramdhani yang bilang tadi ya, Iya, itu pemanasan ya. iya. Nah, pemanasan ini berguna untuk meningkatkan fleksibilitas dari sendi-sendi itu sendiri, ya. Terus untuk membuat aliran darah lebih lancar ke bagian-bagian otot, dan itu juga meningkatkan, dengan pemanasan itu akan meningkatkan konsentrasi kita, ya. Oke. Dengan pemanasan itu kita main akan bisa endurance akan lebih lama, karena ini main bola ini butuh apa, endurance, artinya Endurance. stamina. Ya. Jadi itu seperti olahraga aerob, artinya aerob itu yang butuh oksigen banyak, Iya, ya. betul. Itu stamina. Jadi 90 menit atau 45 menit pertama cuma istirahat sekian menit. Kemudian ini itu butuh endurance yang bagus ya. Kalau endurance ini turun, dia akan gampang cedera. Dia akan gampang jatuh, gampang terkilir Ya, ya. keseleo Nah, kali ini ya. endurance ini yang harus dijaga ya. Hmm. Jadi selain itu olahraga ini butuh yang namanya anaerobik ya, sprint, dia lari sprint, Ya. dia banyak lari. Setelah sprint dia tiba-tiba berhenti sprint. Nah ini apalagi dengan kondisi lapangan yang tidak rata ya, itu sangat high risk banget untuk cedera ankle maupun cedera lutut loh, ya. Ya. Nah, itu harus diperhatikan tadi pemanasan. Terus untuk harus dilatih ya otot-otot yang misalnya yang banyak digunakan ya. Melatih otot ini buat apa? Supaya si sendi-sendi itu dia akan lebih stabil dengan otot yang kuat ya. Oke. Maksudnya misalnya kalau sendi lutut itu kita harus melakukan latihan otot-otot seperti otot quadricep, hamstring, ya kan, otot-otot paha atas ya, paha. Kemudian otot-otot betis ya, gastrocnemius. Nah, itu harus dilatih. Makin kuat itu otot, si sendi itu makin stabil ya. Berarti sendi saya kurang stabil dok. Saya nggak pernah olahraga ngomong-ngomong dok. Nah, ya nggak apa-apa. Kalau pemain bola kan itu harus kuat supaya Ah, otot, supaya sendinya juga bertambah stabil. iya Terus iya. otot apa, di daerah belakang, nah itu juga harus kuat untuk menghindari cedera sendi pada daerah panggul. Dan otot-otot perut dan otot-otot tulang belakang ini ya, makanya Rossi Ronaldo itu perutnya kayak six pack, itu dia latihannya kayak 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 gitu ya, bentuk ototnya bagus begitu ya. Untuk salah satunya adalah untuk menghindari cedera. Nah, dengan Ya. kuatnya otot-otot di bagian perut, di bagian tulang belakang ini, dia akan terhindar, lebih lebih terhindar
dari cedera tulang-tulang belakang. Jadi ini kekuatan-kekuatan otot ini yang harus Dijaga ya dok. jadi ya harus dilatih ya. Nah, jadi latihannya itu mesti ada caranya, tahap-tahapannya ada, caranya ada. Kapan kita harus melatih otot ini. Iya. Jadi grup-grup otot atau muscle group itu pasti dilatih supaya salah satunya yang menghindari cedera itu. Iya. Selain lapangannya harus bagus ya. Oke dok. Nah, kalau ketika kita sudah mengalami cedera, apa sih hal pertama yang harus kita lakukan? Karena yang kita tahu nih, kadang yang awam nih dok ya, bukan hanya atlet atau mungkin kita nih yang kena cedera ke tukang urut gitu loh dok. Itu baik apa enggak? Atau sebenarnya apa sih yang harus kita lakuin gitu loh dok? Karena kan kalau misalnya ini, aduh keseleo, aduh lutut gini, udah we ke tukang urut, cina lah gitu kan dok ya, murah meriah. Ada yang masih berpikiran awam seperti itu. Itu, Nah, itu tolong bisa kalau jelaskan dok. itu tergantung kalau itu misalnya atlet ya itu sangat bahaya. Hmm, Misalnya diurut itu sangat bahaya, apalagi dia atlet. Karena iya. apa? Misalnya dia eh, di hamstringnya, misalnya hamstringnya mengalami sobekan otot ya. Nah itu diurut. Nah itu justru bahayanya apa? Bahayanya untuk kedepannya dia akan membentuk dalam proses penyembuhannya dia akan membentuk seperti jaringan parut, ya kan? Kayak orang luka, kayak orang Hmm, luka akan ada bekasnya, iya. ya, ada bekasnya. Nah di otot itu dia kalau sobek dia akan juga itu, apalagi kalau diurut dia akan jaringan parutnya itu akan lebih fibrotiknya itu akan lebih banyak, apalagi itu diurut. Nah, itu akan mengurangi fleksibilitas dan kekuatan dari otot sendiri. Nah, itu bahayanya bisa nanti cedera lagi, Iya gitu. betul. Cedera berulang dengan fleksibilitas otot yang berkurang, itu bisa cederanya bisa berulang. Jadi yang harus dilakukan adalah cuman ya kalau itu cedera ada sobekan atau ada bengkak pada otot paha misalnya, ya udah kompres aja, Oh gitu. diistirahatkan, Mm-mm. kompres, kemudian dikasih seperti strapping itu ada strapping atau di strap gitu, kemudian kalau bengkak dinaikin. Nah, nanti kita lihat kalau derajatnya berat ya ke rumah sakit Ke ya rumah ke sakit ya. dokter. Kalau derajatnya ringan ya kayak benturan biasa, kira-kira ini kompres aja. Biarin otot itu sembuh sendiri. Paling dia nanti kalau ringan sih 2-3 hari juga Sembuh ya bisa dok ya. back to sport lagi gitu. Mm-mm. Eh, Kalau dia agak berat, misalnya sobekannya cuma sebagian ototnya, nah itu nanti ya paling seminggu. Nah, nah kalau nih dia cedera, atlet kita itu cedera, jangan dipaksa main lagi besoknya. Iya karena itu bisa memperparah keadaannya. Nah, tambah parah, namanya second hit. Udah hit pertama, dikasih lagi second hit. Nah, ini yang bikin dia justru lama penyembuhannya, ya. Hmm. Justru lama penyembuhannya juga dalam jangka panjang kalau begitu terus performanya pasti turun. Karena akan jadi problem. Begitu belum sembuh, misalnya ototnya dipaksa lagi, sobek lagi, udah belum mau nyembuh, sobek lagi, tapi sembuh. Jadi jaringan parutnya tambah banyak, tambah tebal di situ. Jadi itu ya merugikan sekali. Jadi kasih waktu aja buat ada masa-masa penyembuhannya itu. Oh gitu. Jadi bisa kalau misalnya 2-3 hari sembuh berarti cederanya itu ringan-ringan aja ya dok ya. Kecuali kalau udah sembuhnya seminggu lebih baru harus ditangani sama dokter ya. Iya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang Tribuners. Bertemu lagi bersama saya Nia, tentu saja di program Tribun Jabar. Di setiap hari Selasa kita punya Coffee Morning. Tepuk tangan lu dong biar semangat. Nah, Tribuners, seperti minggu-minggu kemarin, Coffee Morning hadir dengan berbagai tema yang begitu sangat menarik. Minggu kemarin kita telah membahas tentang kesehatan, yaitu tentang COVID-19. Di hari Selasa ini kita juga masih membahas tentang kesehatan, tapi dengan judul yang berbeda. Kita akan membahas tentang tulang dan sendi, di mana tulang dan sendi ini merupakan sistem yang ada dalam tubuh kita yang memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, duduk, lari. Nah, pokoknya setiap ada gerakan kita itu pasti ada namanya tulang dan sendi, dan tulang dan sendi ini sangat berkaitan. Nah, tapi kalau misalnya kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam gerakan, ternyata tulang dan sendi kita ini bisa cedera. Waduh, kalau udah cedera gitu aktivitas kita tuh makin terganggu. Maka dari itu hari ini Coffee Morning bersama dengan Rumah Sakit IMC Tangerang akan membahas tentang cara cerdas penanganan cedera tulang dan sendi. Nah, hari ini narasumbernya pastinya sudah datang dari Rumah Sakit IMC Tangerang. Pertama-tama saya mau mengenalkan dulu nih narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Pradana Wijayanta, SPOT sebagai dokter spesialis ortopedi dan traumatologi Rumah Sakit IMC Tangerang. Halo, selamat pagi dokter. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana dok, keadaannya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi di rumah sakit ya dok ya? Ya, di rumah sakit. Lagi di rumah sakit. Oke. Sekarang saya akan mengenalkan narasumber kedua nih. Di minggu yang waktu Selasa pertama kemarin kita pernah melakukan Coffee Morning bersama Rumah Sakit IMC. Ini ada Pak Eka Sembiring sebagai Kepala Departemen Marketing dan Humas Rumah Sakit IMC Tangerang. Halo Pak Eka, selamat pagi. Selamat pagi. Semangat, ketemu Pak. lagi acara Tribun Jabar Coffee Morning. Sehat selalu buat kita. Yeay. Sehat-sehat Pak. Sehat. Tetap semangat ya. Oh, harus selalu semangat. Harus dong. Nah, Tribuners, hari ini ada yang spesial sekali ya. Apa yang spesialnya? Karena hari ini kita punya special guest yang dimana pasti Tribuners udah kenal banget sama beliau. Karena apa kita mengundang beliau? Karena terkadang cedera tulang ataupun sendi itu biasanya identik atau sering terjadi oleh para atlet termasuk pemain sepak bola. Nah, special guest hari ini merupakan legendanya sepak bola. Pasti Tribuners kenal. Kita sambut Kang Eka Ramdhani. Halo Kang Eka, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada, Kang Eka lagi di mana nih Kang Eka? Lagi di rumah. Lagi di rumah. Sekarang Eka aktivitasnya apa aja nih Kang Eka? Aktivitas melatih anak-anak grassroots sama paling jaga warung. Jaga warung. Oh jadi sekarang usaha ya Kang Eka ya? Ya, kuliner. Oke, kalau gitu Tribuners, sekarang kita akan mulai diskusinya bersama dengan Dokter Pradana dari Rumah Sakit IMC dan Pak Eka juga dari Rumah Sakit IMC Tangerang, dan juga dengan Kang Eka Ramdhani. Ini namanya sama ya, saya jadinya bingung bedain manggilnya. Yang satu Pak, yang satu Kang Eka. Oke, nah pertama-tama sebentar dulu ya dari Bapak-Bapak Rumah Sakit IMC, saya mau tanya-tanya dulu sama Kang Eka. Mungkin punya pengalaman ketika beliau bermain sepak bola, mungkin pernah cedera antara tulang atau sendinya ya. Oke, oh iya untuk Tribuners saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir di live Facebooknya Tribun Jabar Coffee Morning hari ini. Mungkin nanti kita akan buka sesi pertanyaan untuk 3 orang penanya ya. Oke, Kang Eka, sebagai pemain dan sekarang telah menjadi pelatih sepak bola, untuk menjaga kebugaran tubuh Kang Eka itu seperti apa sih Kang Eka? Ya, yang pastinya kan sudah ada jadwal rutin ya. Yang biasa kita lakukan gitu. Jadi mungkin melakukan rutinitas itu aja gitu yang telah ditetapkan oleh oleh tim ataupun pribadi masing-masing.
Oh gitu. Jadi ada olahraga yang bisa bikin bugar ya. Biasanya olahraganya apa nih Kang kalau boleh kita tahu semua? Kalau kita sih paling jogging gitu ya, jogging terus mungkin renang atau bersepeda. Oh ikut tren juga Gitu sekarang aja. Akang yang main sepeda Kang. Kalau saya sih enggak, paling jogging aja. Paling jogging aja ya. Oke. Nah, waktu Iya. dulu nih Kang ya, waktu Akang masih bermain sepak bola, apakah sering terjadi benturan yang mendatangkan cedera? Dan gimana Akang untuk menghindarinya? Ya, ya tidak bisa dihindari ya namanya sepak bola gitu ya, ada benturan, ada tabrakan dan lain-lain. Bahkan terakhir saya main di Persela itu sampai ada yang meninggal ya. Waduh, Teman juga. saya ya Khairul Huda waktu itu tabrakan dengan teman sendiri sih sebenarnya tabrakannya. Cuman memang ada dorongan dari lawan. Nah itu ya susah juga kita hindari ya. Cuman sebisa mungkin kalau saya sih berprinsip bahwa untuk ya sedikitnya terhindar dari tabrakan atau benturan itu ya tidak lebih banyak mengolah bola. Oh gitu. Jadi mungkin bermain lebih simpel gitu. Bermain lebih simpel. Ya karena kan saya mungkin nggak sering nonton bola juga, tapi pernah lah beberapa kali gitu lihat bola, memang rada riskan juga ya. Apalagi kalau misalnya ngejar-ngejaran bola, dak tabrakan itu kayaknya bisa cederanya bisa sungguh ini banget ya Kangnya, sakit gitu kayaknya. Iya, fatal ya. Fatal, iya benar. Nah selama Akang menjadi Ya. pemain bola nih ya, apakah Akang sendiri pernah mengalami cedera itu sendiri Kang? Iya, cedera itu sempat ngalamin di 2014 kalau nggak salah, waktu itu lagi main di Pelita Bandung Raya. Itu saya dapat cedera itu ligamennya putus waktu itu. Aduh. Ligamen ankle. Tapi memang waktu itu nggak ada benturan, cuman ketika loncat ada yang tendang bola keras, mungkin kaki ankle saya nggak siap, jadi keplitek gitu. Keplitek ya sampai nggak bisa lari lagi waktu itu. Gimana perasaannya Kang? Pada saat itu pas mengalami cedera itu gimana perasaannya Kang? Ya sedih lah ya, karena memang selama berkarir di sepak bola ya cedera itu yang terparah gitu. Iya ya, sampai tidak bermain bola lagi Kang, atau masa penyembuhannya itu bagaimana Kang? Ya masa penyembuhan lumayan cukup lama ya, 8 bulan sampai 12 bulan. Jadi sekitar mungkin nggak main bola. Oh gitu. Itu sampai operasi atau penyembuhannya seperti apa Kang? Operasi. Satu kali operasi atau berkali-kali melakukan operasinya nih Kang? Kalau boleh nih ya tahu, kita tahu. Alhamdulillah cuma 1 kali operasi berhasil. Alhamdulillah. Langsung selama masa istirahat itu dari 8 bulan sampai 12 bulan itu langsung bisa berjalan lagi gitu ya Kang ya? Bisa aktivitas seperti biasa lagi ya? Ya, bisa aktivitas lagi. Ketika Akang mengalami cedera itu ada proses atau mungkin Akang ada tetap menjaga kebugarannya, gimana caranya tuh Kang? Ya, kan waktu itu kaki kanan yang kena ya, yang dioperasi itu kaki kanan. Jadi terapis tim tetap memberikan porsi latihan, tapi lebih ke fitness sih, nge-gym ya, lebih banyak nge-gym gitu kan. Kita bisa melatih otot tangan, kaki kirinya, terus otot perut dan lain-lain. Yang penting jangan menyertakan kaki yang sakit aja sih, sebenarnya begitu aja.
Oh gitu, pokoknya yang Jadi kaki tetap berlatih ya, tetap berlatih. tetap berlatih. Yang pasti waktu kaki yang cedera itu jangan sampai kena cedera lagi mungkin ya Kang, karena mungkin nanti akan lebih parah lagi ya. Iya, iya betul. Itu juga saya kalau nggak dikasih tahu terapis mungkin ya istirahat aja gitu dok. Nah, gitu. Cuman karena memang ada terapis, jadi kan tidak semua pemain bola paham gitu ya ketika cedera kaki ya udah istirahat total aja gitu, tiduran aja gitu. Taunya enggak. Oh, taunya enggak. Tetap harus taunya enggak, tetap ada aktivitas, tetap berolahraga, tetap ya tetap latihan. Oh gitu, berarti selama masa penyembuhan cedera itu Akang ada terapisnya juga ya Kang ya? Ya, ya. Iya, jadi mungkin ada gerakan-gerakan yang harus dilatih oleh terapisnya ya. Setelah sembuh dari situ Kang, ada nggak sih wawasan yang bisa Akang kasih sama kita supaya kita ini tidak begitu kena cederanya itu Kang? Ya itu tadi sih sebenarnya sebelum pemanasan itu sangat penting ya di olahraga gitu. Bahkan itu pemanasan itu bagian dari sebuah permainan itu sendiri gitu. Kadang-kadang kita menyepelekan hal itu gitu. Jadi ketika kita ikut bermain bola udah langsung aja gitu tanpa pemanasan. Jadi itu biasanya yang menimbulkan cedera itu seperti itu gitu. Jadi tetap pemanasan apapun olahraga yang mau kita kerjakan gitu ya, mau bersepeda dan lain-lain, tetap pemanasan itu sangat penting gitu untuk terhindar cedera. Oke, terima kasih Kang Eka untuk wawasan dan pengalamannya selama menjadi pemain bola. Ternyata pernah cedera ya, ligamennya itu pernah sobek. Sekarang Ya. nih, Kang Eka, oke terima kasih. Sekarang saya mau ke dokter nih dok. Iya, nah, Oke, dok, saya punya pertanyaan dari dokter. Setelah kita dengar penjelasan dari Kang Eka, saya pengen tahu nih dokter menjelaskan tentang apa sih sebenarnya cedera tulang, sendi, dan otot itu. Dan seperti apa sebenarnya gejala-gejalanya dok? oke, terima kasih ya. Yang namanya cedera itu bisa melibatkan dua komponen ya. Pertama jaringan lunak, kemudian jaringan kerasnya. Di sini terutama tulang ya, tulang jaringan keras jaringan lunak. Nah, jaringan-jaringan lunak ini termasuk otot, tendon, ligamen ya. Itu yang membuat si tulang ini dia bisa ada struktur penopang ya, supaya dia menyatu gitu ya. Nah, ini sebetulnya itu sangat kompleks, misalnya ankle dan sendi lutut gitu ya, itu sebetulnya bukan tulang dan tulang rawan aja, banyak struktur yang lain di situ yang terdiri dari anyaman-anyaman seperti tendon gitu ya, ada ligamen, ada ACL, nah, misalnya gitu. Nah ini kalau ada bantalan sendi juga ya. Nah kalau ini jaringan lunak ini cedera, itu pasti akan mempengaruhi fungsi daripada sendi. Nah, atau misalnya cedera pada otot, semuanya akan terganggu. Misalnya otot quadriceps cedera atau hamstring yang sering terjadi gitu ya. Nah itu ya akan mengganggu fungsi atau mekanisme gerak dari anggota gerak itu sendiri. Saya kaki sebenarnya bisa terganggu. Nah itu, jadi yang penting ya dalam olahraga ini yaitu yang menghindari terjadinya cedera. Iya betul. Preventif lebih bagus daripada nanti kalau udah cedera harus dilakukan, misalnya yang cedera berat haruskan operasi atau rekonstruksi gitu. Jadi ini yang memang harus atlet kita ini lebih banyak perhatian ke prevensi ini.
Oke. Dok, kalau tadi kita berbicara tentang operasi, sebenarnya itu kemungkinan untuk sembuh dan tidak sembuhnya bisa berapa persen sih, Dok? Waduh, tergantung, ya, tergantung. Misalnya yang banyak terjadi itu ya seperti cedera sendi lutut, seperti ACL gitu ya. Nah, ini memang eh, ada beberapa penelitian kita sebenarnya udah advance, artinya kita sudah maju ya, kita bisa Iya. mengganti struktur ligamen yang berada di dalam lutut ya, kita pindahkan tendon yang lain, kita pindahkan ke situ. Nah, itu untuk mengganti ligamen yang putus itu. Oh, gitu. Memang tidak sempurna ya. Iya. Kita akan bisa sempurna. Menurut penelitian di Inggris itu pemain-pemain bola itu justru yang sudah diganti pun dalam 3 tahun paling tinggal 30%, 20 sampai 30%. Tahun kelima dia udah